Hilmi Faisal Zaini. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Mukhlis Muhsin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, para pejabat provinsi, kabupaten yang hadir, para pejabat TNI, Polri, para kerabat, sahabatku, saudara Fatur Rahim dan Nafiq Madani, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah keselamatan kesehatan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat. Kita berdoa dan tawadhu, mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini adalah bagian dari umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beruntunglah bagi para wali murid, wali santri yang telah menyekolahkan putra-putrinya, anak-anaknya untuk sekolah mengenyam pendidikan pesantren di pesantren Al-Anwar ini. Kenapa demikian? Karena model pendidikan pesantren ini memberikan salah satu alternatif dari model-model pendidikan yang lainnya. Jadi ini adalah sebuah metodologi pengembangan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan pendidikan umum, tetapi juga mengembangkan pendidikan diniyah ataupun keagamaan yang membedakan antara sekolah-sekolah umum dengan sekolah-sekolah keagamaan. Kenapa demikian? Karena ujung dari seluruh proses pencapaian hidup kita ini adalah apa yang disebut sebagai taqarrub kita, upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk taqarrub itu harus ada ilmunya, ya. Ilmunya tidak lain dan tidak bukan adalah harus melalui ilmu pendidikan keagamaan. Untuk apa sekolah pinter-pinter tetapi tidak memiliki dimensi moral keagamaan, tidak menjadi orang yang berakhlak baik? Untuk apa memiliki uang kaya raya, ya, sehebat apapun dia, tapi dimensi kemanfaatannya ini tidak maksimal ataupun tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh kita semua? Ajaran agama jelas siapakah orang yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, seutama-utamanya manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya. Nah, melalui pendidikan model pesantren ini putra-putri, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberikan berbagai macam rahasia kehidupan agar mereka bisa menjadi manusia yang berguna, ya. Bahkan ke depan kalau putra-putri Ibu
jadi pemimpin, ya. Orang saya saja modal pesantren pas-pasan, ya. Alhamdulillah sekarang jadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Apalagi santri-santri Al-Anwar, ya. Apalagi para santri-santri Al-Anwar, pasti ke depan mereka akan jauh lebih baik dibandingkan kita-kita yang hari ini. Nah, kalau besok-besok putra-putri Bapak Ibu dan saudara sekalian ini diberikan kesempatan memimpin, pasti ada bedanya antara pemimpin yang pernah mengenyam pendidikan pesantren dan belum pernah mengenyam pendidikan agama. Apakah itu? Seorang pemimpin yang pernah belajar tentang makna hidup, seorang pemimpin yang lahir dari masyarakat bawah, seorang pemimpin yang pernah merasakan langsung kegelisahan masyarakat di bawah, maka dia akan mendasarkan seluruh kebijakannya itu dengan apa yang dia temukan dalam realitas hidup sehari-hari. Dalam kaidah fikih disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harus terkait langsung dengan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kalau nanti ada yang jadi kepala desa, ya, atau jadi Pak Camat di sini mungkin hadir, ya, maka dia akan mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi macam-macam, ya, jabatan, fungsi dan seterusnya di berbagai macam lahan pengabdian. Maka yang membedakan kekhasan ataupun cirinya adalah mereka yang memiliki nilai-nilai kesantrian, yaitu mengembangkan apa yang disebut sebagai akhlakul karimah. Itu beruntung, sekali lagi saya menyampaikan kepada para wali santri, wali murid, jangan minder anak putri Bapak Ibu sekolah di Al-Anwar, justru harus berbangga. Makanya saya jauh-jauh dari Jakarta datang ke pesantren Al-Anwar ini untuk memberikan motivasi dan semangat pada Bapak Ibu dan sekalian, ya. Yang kedua, Indonesia ini, Bu, alhamdulillah sekarang ini jadi negara yang oleh negara-negara luar di Amerika dan seterusnya ini dijadikan sebagai percontohan. Kenapa demikian? Karena meskipun Indonesia ini sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi dia dapat mampu mengembangkan toleransi antar keberagamaan yang luar biasa. Ini oleh siapa? Ini adalah oleh dari para aulia, para soleh kita, para wali songo, ya. Ajaran-ajaran para wali, ya, ajaran-ajaran beliau-beliau dulu sudah begitu luar biasa mengedepankan akhlakul karimah, mengembangkan sikap tasamuh, tawasud, tawazun, untuk senantiasa kita dapat saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Dalam kesempatan ini saya ingin titip 3 hal saja. Ini sebagai pondasi kita, ini juga sekaligus untuk peringatan khusus bagi diri saya sendiri, ya. Hendaknya dalam hidup ini 3 pilar yang harus menjadi senantiasa dasar ataupun pondasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Yang pertama adalah senantiasa kita memiliki apa yang disebut sebagai syukur kita, ya. Kadang-kadang, Bu, kalau saya tanya Ibu, Bu, hidupnya sudah enak belum? Mesti jawabannya Ibu, wah belum Pak. So, gaji suami saya sebulan hanya 1 juta, hanya 300.000 bahkan. Saya belum punya motor, tetangga sebelah saya punya motor Pak. Ya, Bapak, Ibu kan sudah punya TV sekarang. Iya, tapi TV saya hanya 14 in Pak, yang sebelah sudah layar datar. Mereknya Samsung, kalau saya mereknya Changhong ini. Ya. Ibu masih mending punya TV. Iya Pak, tapi saya ini pokoknya sedikit-sedikit anu, ya. Di mana-mana banyak profesor anu Pak, saya TV-nya udah punya tapi masih kecil. Anu Pak, saya udah punya motor sekarang tapi masih kredit, belum lunas, ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini kadang-kadang lupa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini kalau diukur dengan rupiah ini tidak sebanding dengan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar dan seterusnya. Saya ingin kasih contoh ya Bu ya. Kalau ada orang Bu dari Jakarta datang ke sini Bu, ya Bu, ini ada saudara saya di Jakarta, mereka perlu 2 tangan ibu sama 2 kaki ibu. Kira-kira kalau ibu jual 2 tangan kaki dan tangannya ini dijual 10 miliar dikasih enggak Bu? Tidak akan dikasih. Berarti kita sudah punya uang 10 miliar. Kalau ada orang datang, Pak saya mau ambil matanya Pak, saya beli matanya 100 miliar, dikasih enggak Bu? Pasti tidak. Berarti punya uang 100 miliar. Bayangkan Bu, dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki, harga kenikmatan yang Allah berikan kita ini Bu, tidak cukup kalau ditukar uang 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, berapapun uang yang mau diberikan kepada kita, tidak cukup untuk menukar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Berarti apa? Berarti kita ini pada dasarnya lahir ke bumi ini sudah diberikan anugerah sebagai makhluk yang kaya raya. Ya. Kalau ibu sekarang main ke rumah sakit di Jakarta Bu, ya, atau di sini di Dr. Sutomo di Surabaya, atau di Jakarta di rumah sakit kelas 1 di Pondok Indah, ya, di rumah sakit MMC Kuningan sana Bu, itu banyak Bu orang-orang yang duitnya ratusan miliar Bu, tapi sekarang kentut saja mereka nggak bisa, harus bayar ke dokter supaya bisa kentut. Jadi kalau suami ibu di rumah sering kentut harus disyukuri Bu nggih, alhamdulillah, jangan bapak ini kentut berat terus, ya, harus disyukuri, berarti sehat, ya. Bayangkan Bu, di Jakarta itu orang ada yang susah bernafas, mereka ditempeli selang, ya, berbagai macam, padahal di rumahnya itu Bu sudah punya Mercy New Eyes, mata kucing yang paling baru, ya, di rumahnya itu semua fasilitas ada, tapi dia tidak bisa menikmati. Bandingkan dengan orang di kecamatan, masyarakat di kecamatan mana ini, Modung, ya, tidak punya Mercy New Eyes tapi bisa datang ke acara Al Anwar dengan selamat, bisa ketawa ketiwi, nggih, gini mboten? Bayangkan Bu, mendingan mana Bu? Punya Mercy, rumah hebat di Jakarta tapi di rumah sakit, apa sederhana tapi bisa ketawa ketiwi di pesantren Al Anwar? Mendingan yang pertama apa yang kedua? Mendingan yang kedua. Bapak-bapak juga suka yang nomor 2 biasanya itu, ya. Jadi kadang-kadang kita ini lupa, ya, kita ini kadang-kadang lupa dengan berbagai macam syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya sengaja tidak ngomong yang tinggi-tinggi, nanti repot, ya. Yang kedua adalah apa Bu? Adalah senantiasa sabar, ya, menghadapi berbagai macam ujian tantangan hidup. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak Allah berikan ujian-ujian. Semuanya pasti diberikan ujian kesabaran. Nggih napa mboten? Ya. Orang dulu jomblo nggih, bujang, ada yang perawan tua, ada yang jejaka tua, ndak kawin-kawin, berdoa minta segera nikah, ya. Pokoknya hidup saya itu kalau sudah nikah ya sudah disitulah. Setelah diberikan jodoh sudah nikah, pengen punya anak. Setelah punya anak pengen punya rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Orang itu diberikan ujian antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah pada sabar. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau pernah dawuh, nggih, seutama-utamanya manusia itu adalah, siapakah mereka? Adalah yang pertama, yang ketika mereka mendapatkan kenikmatan mereka hendaknya bersyukur,
la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wonge ingkang diberikan kenikmatan bersyukur akan ditambah nikmatnya, tapi barang siapa yang lalai terhadap nikmatku maka sesungguhnya azab Allah makin pedih, sangatlah pedih. Nah, sabar ini kita menerima berbagai macam cobaan pun harus sabar. Nah, kategori orang yang utama yang kedua setelah yang pertama itu adalah ketika manusia mendapatkan ujian, cobaan, kesusahan dan kesulitan, hendaknya dia bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, yang ketiga, oleh-oleh dari saya untuk ibu dan untuk saya sendiri khususnya adalah senantiasa kita melandasi seluruh dimensi kehidupan kita ini dengan rasa ikhlas. Bahkan setiap hari kita sholat, kita nawaitunya ikhlas terhadap seluruh dimensi kehidupan kita 24 jam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, hidup matiku seluruhnya adalah tidak lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita sholat itu bukan karena ingin dipuji, kita beribadah tidak ingin dipuji, tetapi semuanya adalah karena lillahi ta'ala. Dengan tiga landasan ini, insya Allah kita menghadapi kehidupan model apapun, kita akan back to Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan pelajaran ini semua hanya bisa didapat kalau putra putri bapak ibu dan saudara sekalian ini mesantren di pondok pesantren. Ilmu-ilmu ini tidak dapat di tempat lain, tetapi hanya ada di pesantren. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan pesantren Al-Anwar yang sudah berusia 16 tahun ini, yang sekarang kita adakan haflah imtihan sekaligus haul sesepuh ya, pesantren ini, kita doakan mudah-mudahan tetap akan menjadi pesantren unggulan ya, dan ke depan tentu akan melahirkan putra-putri didik yang beliau-beliau ini akan dapat meneruskan apa yang tentu kita harapkan, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang dapat meneruskan keteladanan dari para aulia, para soleh. Demikian, saya tidak bisa berpanjang lebar karena harus segera ke Jakarta. Kemarin sudah datang ke beberapa pesantren di Bangkalan, dan saya membuka kesempatan mungkin nanti Pak Kiai ya, kalau ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan, insya Allah di Kementerian PDT akan membantu beberapa program ya. Sebagaimana kita juga sudah memberikan beberapa bantuan di beberapa pesantren, karena Bangkalan ini termasuk daerah tertinggal ya. Saya kira sangat dimungkinkan nanti untuk pengembangan apakah infrastruktur, apakah pendidikan, apakah pengembangan ekonomi dan seterusnya. Dan saya titip nanti agar para santri-santri ini juga diikutkan di dalam pengembangan apa yang disebut sebagai upaya kita untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Demikian, dan dengan senantiasa memohon didoakan oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan doakan saya dalam menjalankan amanah ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan nggih. Kalau selamat itu semuanya lancar nggih. Karena hari-hari ini banyak turbulens politik nggih, banyak badai-badai politik. Hanya bisa selamat kalau didoakan oleh panjenengan sedanten nggih. Jadi aminnya jenengan niki pun doa untuk saya. Doakan juga Pak Presiden SBY, Pak Wapres Budiono nggih, semuanya berhasil memimpin Indonesia ini lahir sebagai negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur nggih. Nah, selain saya, kader NU yang di kabinet ini juga ada Pak Muhaimin Iskandar nggih. Beliau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nanti saya rekomendasikan Pak Menteri Nakertrans untuk kalau ada program BLK-nya dibawa ke pesantren ini nggih. Supaya para santri santriwati nanti bisa latihan keterampilan-keterampilan untuk bekerja di masa yang akan datang.
Jadi sekarang setelah mendengar ceramah saya, ibu-ibu semangat nggih menyekolahkan anaknya di sini nggih? Nggih, alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penandatanganan prasasti dimohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk mendampingi Yang Mulia Bapak Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Yang Mulia Bapak Insinyur Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini. Selanjutnya adalah pemberian cindera mata dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Anwar yang dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Mukhlis Muhsin. Kepada beliau kami persilakan. Sebelumnya nanti untuk ngawali ini saya bantu 10 juta untuk pembangunan asrama ini, nggih. Ini dari pribadi saya, nggih. Tapi nanti dari kementerian saya kira nanti kita akan lihat programnya, nggih. Tepuk tangan. Inilah sebuah kenang-kenangan yang abadi yang diberikan langsung oleh Yang Mulia Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Kiai Haji Mukhlis Muhsin kepada beliau Bapak Insinyur Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini. Tepuk tangan hadirin sekalian. Dan ini adalah untuk semua fotografer, mohon untuk mengabadikan. Ini adalah bantuan secara langsung tunai. Bapak sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah peletakan batu pertama asrama putri. Terima kasih banyak. Kini kita memasuki rangkaian acara yang ketiga adalah merupakan ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh
Pak.